Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, sebagai penyenang hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, sebagai penyenang hati kami. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dan jadikanlah kami, dan jadikanlah kami imam yang takwa kepada Allah yang suci. Perhatikan ayat ini supaya bisa memahami, supaya bisa memahami. Dan jadikanlah kami imam yang takwa kepada Allah yang suci. Perhatikan ayat ini supaya bisa memahami, supaya bisa memahami. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disebut di dalamnya, dan mereka disebut di dalamnya. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka, dan mereka disebut di dalamnya, dan mereka disebut di dalamnya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dengan penghormatan ucapan
ucapan selamat dari malaikat pilihan, sungguh sangat luar biasa bagi orang selalu berdoa, bagi orang selalu berdoa. Dengan penghormatan ucapan selamat dari malaikat pilihan, sungguh sangat luar biasa bagi orang selalu berdoa, bagi orang yang selalu berdoa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Mereka kekal di dalamnya, surga itulah tempatnya, tempat kediaman istimewa bagi hamba yang tercinta, bagi hamba yang tercinta. Mereka kekal di dalamnya, surga itulah tempatnya, tempat kediaman istimewa bagi hamba yang tercinta, bagi hamba yang tercinta. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Maka ngaji zikir yang semangat supaya bisa jadi hamba yang taat, hamba yang tinggi, hamba yang tinggi derajatnya, di akhirat bisa istimewa, di akhirat luar biasa. Maka ngaji zikir yang semangat supaya bisa jadi hamba yang taat, hamba yang tinggi derajatnya, di akhirat bisa istimewa, di akhirat bisa luar biasa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah, bi ahli badri ya Allah. Waktu di dunia menyenangkan, waktu di akhirat menenangkan. Akhlaknya sungguh luar biasa,
bukti karena Allah cinta, bukti karena Allah cinta. Waktu di dunia menyenangkan, waktu di akhirat menenangkan. Akhlaknya sungguh luar biasa, bukti karena Allah cinta, bukti karena Allah cinta. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kalau makhluk selalu memuji, istiqomah tak henti-henti, bersyukur pada Sang Ilahi Rabbi sehingga menyenangkan hati, sehingga menyenangkan hati. Kalau makhluk selalu memuji, istiqomah tak henti-henti, bersyukur pada Sang Ilahi Rabbi sehingga menyenangkan hati, sehingga menyenangkan hati. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kita makhluk yang paling mulia, kenapa kok tidak bertakwa? Hidupnya ingin kaya tapi tak mau bertakwa, tapi tak mau bertakwa. Kita makhluk yang paling mulia, kenapa kok tidak bertakwa? Hidupnya ingin kaya tapi tak mau bertakwa, tapi tak mau bertakwa. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Terkadang nurut setengah-setengah, terkadang nurut setengah-setengah, cuma formalitas saja, taat cuma karena atasan, taat cuma karena atasannya. Inilah jadi faktanya, inilah jadi faktanya. Terkadang nurut setengah-setengah,
Cuma formalitas saja, taat cuma karena atasannya. Inilah jadi faktanya, inilah jadi faktanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Urusan hati itu paling penting, sebab hati bisa jadi orang penting. Karena jika dekat dengan Allah, bisa dengan dekat makhluknya Allah, bisa dekat dengan makhluknya Allah. Urusan hati itu paling penting, sebab hati bisa jadi orang penting. Karena jika dekat dengan Allah, bisa dekat dengan makhluknya Allah, bisa dekat dengan makhluknya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jadi kita tetap bahas buku iling-ilingan halaman 42. Bangunlah jiwamu dan badanmu, ilmumu dan wawasanmu. Nggih, damel dawuh Gusti Allah surat Al-Furqan ayat 74 sampai 76. Jadi niki maksudnya kalau wingi sudah disentuh ayat ini di awal, nah niki nyentuhnya lebih dalam, hatinya dikembangkan. Kok ayatnya bodoh Pak Yai, tapi rasa nrimone mboten bodoh. Jadi jenengan harus bisa membedakan ngaji Jumat dan ngaji Minggu. Jadi Minggu ini membangun rasa, mengembangkan rasa, membangun jiwa, agar supaya jiwa kita ini menjadi jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau jiwa kita bisa menjadi jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita bisa membanggakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang menggembirakan, membanggakan, menyenangkan, menenangkan, supaya bisa menjadi anak yang menyenangkan orang tua, menenangkan orang tua, membanggakan orang tua. Ayolah ayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yukhzawnal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzawnal ghurfata bima sabaru wa yuqlaqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adik baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, surga sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Surat Al-Furqan ayat 74 sampai 76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur maha asih. Walladzina utahe rupane wong akeh iku yakuluna padha ndonga sapa wong akeh, Rabbana do pangeran kita, hab kula aturi paring panjenengan lana dateng kita, min azwajina saking pira-pira garwa ing kita, wa dzurriyyatina lan anak putu kita, qurrata a'yunin ing dadi bagus atau bagus-baguse peninggal,
utawi anteng-antenge peninggal. Waj'alan kula paringi dadosaken panjenengan lana dateng na ing ingsun ing kita. Waj'alan kula aturi dadosaken panjenengan na ing kita lil muttaqina keduwe wong-wong kang padha takwa imaman khalih dadi imam. Ulaika utai mengkono-mengkono wong kang padha takwa iku yujzauna bakal dibales sapa wong takwa al hurfata ing panggonan luhur yakni swarga bima sebab barang sabaru kang padha gawe sabar sapa wong takwa wa yulaqauna lan bakal den temokake utawa den sambut sapa wong kang takwa fiha ana ing dalam swarga tahiyatan kelawan penghormatan wasalaman lan salam khalidina khale padha langgeng kabeh fiha ana ing dalam swarga khasunat kang sak dadi bagus-baguse apa swarga mustaqarron apane panggonan natep wa mukona lan tempat kediaman. Surat Al-Furqan ayat 74 sampai 76 sampai 76. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syairnya di bahasa Inggris kan, Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah, oh our God, grant us, our wife and descendants, as a pleasure. Make us a prize who is devoted to the Holy God. Pay attention to this ayah so you all can understand. They are the people who are loved by Allah with high dignity because of their patience, and they are all mentioned in it. With respectful speech from the chosen angel, truly extraordinary for people who always pray. They are eternal in heaven, a special residence for the beloved servant of Allah. Then we all have to recite the Quran and do the dhikr enthusiastically, so we all can be obedient servant of Allah. Servant with high level who are special and extraordinary in the afterlife. Our time in this world is fun, and hopefully in the afterlife is calming as well. Extraordinary morals is a proof that Allah loves us. If a creature always prays, keep istiqamah in thanking God, so it will please us. If a creature always prays, keep istiqamah in thanking God, so it will please us. We are the noblest creatures, then why don't we believe? We want to be rich, but sometimes we do not believe. Sometimes we only half-heartedly choose a formal thing to do, following God, then this is the fact. What matters is this is the fact. What matters is our heart. If our heart is good, then we can be a good person. If we get close to Allah, then we can get close to Allah's creatures. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya kita semua supaya bisa menyenangkan orang tua, menyenangkan Nabi kita, menyenangkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seandainya kita semua bisa mengamalkan ayat ini, lalu kemudian keindahan makna dari ayat ini bisa kita rasakan, subhanallah, sungguh sangat indah dalam kehidupan ini. Termasuk negeri kita ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya ayat ini sekalian ijazah, jangan sampai dilupakan setiap habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya bisa indah dipandang di dunia dan indah menenangkan dipandang di akhirat. Karena apa dipandang itu indah? Karena selalu hati ini sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan proses mengingat Allah, zikir dengan zikir asma. Lalu kemudian ditingkatkan menjadi zikir sirri. Meskipun teng pundi-pundi ketoke gak moco, gak muji lesane, tapi hatinya selalu muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mudah, tidak semuanya hamba Allah bisa, kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kados ngaji ngeten iki hanya yang dipilih oleh Allah. Mulane kita kudu bersyukur saged ngaji napa maling napa Haji sinten Haji Joyo ngaji lungguh jejer anake itu mahal. Tidak semuanya anak napa niku diajak ngaji purun kayak Haji Udin ambek anake. Ini mahal karena semuanya jika tidak dikehendaki oleh Allah nggih mboten saged. Nggih lek sing yo gane putrane Haji Udin cilik masih rada digegep nggak kena. Tapi lek putrane Haji Joyo wis gede. Oh izin ya, izin Pak. Iso singitan barang. Apa-apa yang bisa kita lihat dan apa-apa yang bisa kita dengar ini semua itu dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika bisa menyikapi seperti ini dalam perjalanan hidup kita ini iso dijagakno lek saged bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya melaku terus keblosok, cepet ngadeg balik melaku mana. Mulane lek kapan uang itu mari misalnya mari salah, Masya Allah aku mangko punya kesalahan, langsung tobat beristighfar. Lek santri salah, gue didendo ambek pondok. Dan itu memang pas karena di pesantren ini memakai kekuatan sodako jariyah. Kita harus sadar betul panjenengan ngaji itu cuma mendengarkan ilmunya Allah yang disampaikan oleh ustadz dan kiai. Ustadz dan kiai cuma menyampaikan saja ilmunya Allah. Jadi tak ada yang punya ilmu di dunia ini, semua milik Allah. Niku supaya kita niki gampang bersyukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasulullah sudah dijamin surga. Jaminan ini diampuni barangkali ada kesalahan. Tapi kenapa Rasulullah nggih salat sampai sukune bengkak terus? Mulane ketika kula sikil kula sampai saniki bengkak niki iya. Lek Gusti Allah karep yang biasa salat sunah iso misale apa
50 salaman misalnya, krono bengkak berkurang berarti. Oh, ini caranya Allah. Sehingga kita niki jenenge menungso ya ana sambatane tapi mboten nemen karena paham. Inilah bedanya orang yang seneng ngaji kali mboten seneng. Lah lek sing mboten seneng ngaji, waduh kok mengko aku kak kejadian ngene dhuwit pun nglompok, tabungan pun nglompok, lho kan ngoten. Jika kita sadar tabungan hakikatnya harta ini ya milik Allah, kita cuma dititipi. Terus kajeng sombong gak iso ngedukno dunya ini gak iso karena paham betul bahwa semua ini hakikatnya milik Allah. Kita sedikit dipercaya saja, hartanya Allah diparkirkan kepada hambanya. Dan waja'alna lil muttaqina imama. Coba niki jenengan angen-angen. Nek Gusti Allah ndadekno pemimpin kali sing dipimpin ini bertakwa. Ayo. Tidak ada orang yang korupsi, itu tidak ada. Karena pemimpinnya takwa kepada Allah, yang dipimpin takwa kepada Allah, pasti menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Lah nek santri ini bisa bertakwa, ndak ono santri yang melanggar peraturan kuliah. Tapi kalau semen jak rukat ya. Lho santri lho salah hikmah sik wake. Salah. Karena napa niku didenda semen akhirnya luar biasa tadi amal jariah. Karena dendanan itu tidak untuk gurunya, tidak untuk pengurusnya, tidak untuk kiainya, bunyainya, untuk dirinya sendiri. Wujude wong sing mboten paham ya pasti gruneng. Nah itu ndudunno bodhone. Nek sing paham napa? Nek sing pun biasa ngaji wis paham, wah iki enjane jare Pak Yai sing iso ngerubah santri dadi apik ya Gusti Allah. Santri napa niki Kiai cuma menyampaikan nggih, damel aturan-aturan dan semuanya itu hakikatnya milik Allah. Gawe peraturan, gawe program sebaik apapun jika Allah tidak berkehendak nggih mboten saged jalan. Masih diomongi sampai lambene mencelek nggih tetep. Kalau program itu tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau para pemimpin ini bertakwa kepada Allah, jaminannya boleh napa? Sesulit apapun persoalan negeri ini, atau lebih diperkecil, sesulit apapun rintangan dan tantangan perjuangan kita, akan selalu diberi solusi oleh Allah, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akhirnya napa? Kehakiman buyar jarukat ya. Jaksa tidak ada buyar karena pemimpinnya, umaroknya ini bertakwa, nggih. Sing dipimpin juga bertakwa. Wis cukup tiang jaluk sepuro beres. Kayak pernah ada waliullah nggih menjadi hakim nggih. Mulai waliullah diangkat jadi hakim itu nggih, teng kantor cuman maca Quran. Beliaunya hafal Quran. Mboten enten masalah. Jadi semua masalah selesai di tempat. Jadi mboten sampai dilaporno, mboten sampai sidang-sidang. Wah, seandainya di Indonesia seperti itu, subhanallah, Allahu Akbar, semuanya betul-betul jadi kecil. Urusan besar jadi kecil sehingga mboten sampai tenggene meja hijau. Nah, dan ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kekayaan Indonesia tambah luar biasa. Krono sik durung akeh para pemimpin sing bertakwa, sing dipimpin juga isih akeh sing durung takwa, sehingga
ya wis pantes lek negara iki utange akeh, ya wis pantes lek negara niki rada setengah-setengah napa bangkrut nih. Makanya para santri-santri Singapura itu harus tampil. Kita harus punya gagasan, harus punya pemikiran. Mengawal, membina, mencetak para santri-santri Singapura supaya bisa menjadi generasi penerus pemimpin bangsa ini. Itu bentuk wujud karena kita cinta kepada negeri ini. Hubbul waton minal iman. Lek angger dalil lek lambene nyower ya gampang. Jadi yo iso gak iso, seneng gak seneng ya harus membuat lembaga. Terus diriadoi. Krono iso gak iso iku urusane Gusti Allah. Jadi pemimpin-pemimpin nggih, para santri Singapura ke depan selalu diriadoi, moga Allah ridho bisa menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak takut dengan jenderal, takut nang Gusti Allah nggih. Wis kabeh beres. Wong iki sing ngomongi Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak hanya napa nih keluarga kecil yang bisa menyenangkan dunia akhiratnya. Lek keluarga ini kan gitu. Rumah tangga ini kan istilahnya didamel napa keluarga kecil, negara kecil karena keluarga kecil. Loh itu saja seandainya sesuai atau mendapat berkah dan manfaat ayat ini, dan sampak congkrean, gak sampak pegatan, gak sampak puri-purian. Sebabnya apa? Wis wong tua lorone ya takwa nang Allah, anak-anak takwa nang Allah. Kalau takwa kepada Allah, lek wedi nang Gusti Allah, ndak mungkin anak itu nyentak wong tua, ndak mungkin. Anak itu ndak sayang dengan orang tua, pasti sayang dan rindu cinta kepada kedua orang tua dan cinta kepada gurunya. Lauman ambek guru nih, tapi kenaan ustadz batinnya, kenaan guru nih lek munggok santri-santri ki lauman. Istilahnya gurunya gak pati mikir tapi tercukupi batinnya. Soalnya paham, ngerti, cerdas, ngerti lah ilmu itu mahal, menyampaikan ilmu itu mahal. Jadi ini penting kita sedaya ndonga supaya keluarga kita, anak putu kita ini menjadi napa? Qurrata ayun sing nyenengno. Ora mungkin, utawa pasti kalau anak itu bertakwa kepada Allah, sak laku-lakune nyenengno wong tuwa, nyenengno guru, nyenengno Kanjeng Rasulullah. Karena apa? Yang dominan, yang di napa niku dikedepankan itu akhlakul karim. Maka kira petentang-petenteng mboten enten. Niku kan tutur napa? Ilmu akhlak niku kurang. Mulane jenengan jadi orang penting, jadi orang apapun kalau tidak punya etika, kalau tidak beretika ya pasti banyak pasti bermasalah jika tidak punya etika. Orang-orang yang takwa itu nanti disambut dengan sebutan yang indah, termasuk ya napa niku? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Dengan panggilan yang indah, yang enak. Dan Allah menempatkan
tempat kediaman yang khusus, yang mewah, yang indah. Dan di sana tenang, karena apa? Lepas dari berbagai macam persoalan sudah. Jadi tenang. Lalu misalnya kita dilebokno swarga, lalu kemudian anake macem di neraka. Ditakoni, kon gak iso mlebu neraka. Nggih kula biyen gak pati dituturi ambek bapak kula. Kula gak dikongkon ngaji. Dadi enak-enak tenang-tenang ana ki swarga kegeret anake. Lho ngono lho wong-wong iki lho kadang-kadang anake gak mondok di napa niku dielke njaba. Zaman wis kaya ngene. Mboten bahaya ta. Enak-enak ke swarga dijemput anake nggih, digeret anake nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Mulane khususnya santri-santri nggih jenengan iki anak di pondok mriki niku sakjane luar biasa, tapi nek paham, lek peka, lek pekok ya beda mana lek pekok jarukan. Kalau peka kita bisa ngawasi ambek ngaji, delok anake, delok seger warase anake, ya oleh ilmu, ya iso ngelepas kangen anake. Sehingga kasih sayang orang tua masih terus tengah anak. Jadi lek anake gak kangen, belajare ya iso tenang. Lha ngoten lha niku ya kudu dipikir bareng. Jadi orang-orang yang bertakwa lah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga tempatnya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu semuanya penuh dengan rintangan dan tantangan untuk mencapai memasuki ruang takwa Allah. Yaitu tadi coro ikhlas niku nggih, syariate ikhlas dilakoni, torekote ikhlas dilakoni, hakikate ikhlas dilakoni, baru makrifati ikhlas itu wujud. Lah terkadang kita nih krana si dereng tutup. Jadi jarukan sampean ngrewangi tuku semen ikhlas jarukan temen ikhlas kan lambene. Rasane kan dorong. Tinggal santri sampean piket nyapu-nyapu wis ikhlas ah. Ikhlas aku, temen ikhlas. Ikhlas kan sik lambene. Durung ndek netes, durung netes teng atine. Sehingga lesane iso ngomong atine belum bisa menikmati yang namanya ikhlas. Lho ikhlas iku lek diterangno ya apa? Kan mboten saged jarukan. Ya apa sih ikhlas? Ya pokoke ikhlas. Lah ya ikhlas iku ya apa? Ya pokoke ngono nggih ilmu pokoke. Wong ikhlas itu rasa ikhlas. Mulane lek kapan jenengan ngaji niku ikhlas nrimone, yang menyampaikan ikhlas nggih rasane, sehingga ikhlas ditambah ikhlas sama dengan oleh ridhone Gusti Allah. Ya padha karo lek kula ibarataken ya kita ngaji padha ambek dodolan. Lek dodolane niku wau dagangane apik ya payune larang. Contoh misalnya apa Jaya, kentange bolong-bolong. Kira-kira ya napa? Regane kan beda to, Pak? Kentang sing gede-gede, sing ayu-ayu, sing ganteng-ganteng kan enten kentang sing bores-bores, ana kentang sing memang potongane menyenangkan. Jadi barang nopo mawon sing ketoki nyenengno, asar sak batine, asal sak jerone niku mahal utawa larang regane. Lah kalau cuma indah di luarnya terus busuk di dalamnya, ketika dipecah, ketika dibuka pasti mesuh adanya. Po, apa maneh mulai udan ngeten po nggih. Lah apa ngene napa? Mulai uleran pas nang pasar nggih. Wah, kebeneran nek poi kok cek apik-apike poi dikedhe di tuku. Padahal jagane digawe tuku iwak, digawe tuku po saking napa niku? Saking kepingine. Angen-angen di sepanjang perjalanan mulih angen-angen kok poe iki tak koncake tak iris mendahne legine.
Begitu tutup omah nggih, kesusu dibuka sep tok. Kira-kira sing enten niku napa Dik lambe? Meso. Nggih. Sakjane kabeh niku gambaran contoh nggih. Supaya kita niki saged nggih selamat dunyane lan akhirate. Lek diibarataken poh nggih. Lek ibadah kita, ngaji kita, zikir kita niki bosok nggih. Nggih mboten sida diterima. Sinten tuku set. Saged difahami nggih. Nggih mugi-mugi nggih karena semuanya milik Allah, muga-muga diridhai Allah, muga-muga kita sedaya dikehendaki Allah menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah, yang sesuai dengan ayat yang dibahas ini, yang diobrolkan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, sebagai penyenang hati kami. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan sempat oleh Allah sehingga kita bisa ngobrol di hari Ahad ini. Nah, syair yang pertama ini bahwa kita dianjurkan untuk berdoa. Selalu berdoa, harapan kita supaya mempunyai atau mendapatkan atau memperoleh dari Allah istri dan anak yang menyenangkan hati. Berarti yang menyenangkan hati itu berarti istri dan anak yang solihah. Anak putune solihah. Nah, hal ini kita alhamdulillah tadi sudah diberi ijazah oleh Romo Yai. Karena kalau memang kita tahu artinya, hanya tahu, betul tahu kita doa. Tapi kalau diijazai malah lebih afdol. Karena apa? Karena doa ini juga didoakan. Sebelum memberikan, berarti doa ini sudah didoakan. Mudah-mudahan doa ini betul-betul manfaat barokah. Harapan kita selalu punya keluarga yang soleh solihah agar supaya apa? Agar supaya sakinah mawaddah warahmah. Kalau dalam lingkup kecil, karena apa? Karena negara itu dikerucutkan. Ya. Kalau misalnya negara dikerucutkan dari apa? Kabupaten, gubernur, istilahnya provinsi. Kemudian provinsi dikerucutkan lagi, diperkecil lagi menjadi kabupaten atau kota madya. Kemudian masuk ke kecamatan, masuk lagi ke pedesaan, masuk lagi ke pedukuhan, dusun, kemudian sampai terakhir ke dalam keluarga. Masyarakat yang baik itu, masyarakat tenang, kalau katakanlah di desa, itu bisa tenang kalau dalam setiap keluarga itu tenang. Kenapa masyarakat itu menjadi nggak tenang, menjadi kacau? Karena di dalam unsur masyarakat itu ada keluarga yang tidak baik. Katakanlah dalam satu dusun saja, dalam satu keluarga itu orangnya sudah recok kabeh, ngerecoki kabeh sak keluarga. Ada satu keluarga anake papat lanang-lanang, wis kabeh gak karuan kabeh kelakuane. Hanya 4 itu aja bisa menjadikan desa gak karu-karuan. Nah, hanya 4. Makanya kalau kita berdoa selalu seperti itu agar apa? Sebetulnya berdoa seperti itu adalah imbasnya nanggene negara. Nanggene dunya barang, cari carukan yang mengatakan seperti itu. Nanggene dunya barang. Gak hanya negara tapi nang dunya.
Awalnya kan dari keluarga, kemudian katakanlah RT, RW, kemudian sampai dusun dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Allah mengingatkan kepada semuanya, orang-orang atau termasuk kita. Diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah menyampaikan bahwasanya hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan anak turunnya yang lemah. Yang lemah, diafan. Lemah ini lemah akid, bisa lemah akidahnya, bisa lemah syariatnya. Nah, dan bagaimana caranya supaya enggak lemah? Di situ dilanjut khafu 'alaihim wa yattaqu. Hendaklah takut dengan kesejahteraan mereka. Artinya apa? Kalau anak atau anak turun itu tidak soleh atau katakanlah tidak punya ilmu misalnya, otomatis kesejahteraannya nanti bagaimana? Lam yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kemudian sehingga Allah mentakkidi wal yattaqullaha, maka takutlah kepada Allah. Lah artinya apa? Takut kepada Allah berarti apa? Kalau punya anak, punya cucu, maka tanggung jawabnya apa? Karena dititipi amanah, tanggung jawabnya adalah mendidik. Ya mendidik anak. Kalau memang tidak bisa mendidik diri sendiri, maka harusnya diletakkan di pesantren. Harusnya diletakkan di pesantren. Karena pesantren itu adalah tempat pendidikan yang utama. Karena apa? Ada akhlaknya, syariatnya dan sebagainya. Ya tidak hanya itu, wal yaqulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar. Artinya apa? Kalau didik anak juga yang harus baik, ucapan yang baik. Lesan, waduh sangat kejam sekali, sangat tajam sekali, berbahaya. Sehingga istilah gak bahaya, loh itu terus berani karena apa? Karena lesan. Kenapa seperti itu? Karena lesan itu tidak hanya sekarang lesan sekedar langsung face to face, tidak. Berhadapan tidak. Pakai tulisan WA itu lesan. Itu justru yang paling berbahaya. Karena apa? Karena bisa jadi lesan di WA itu menyakitkan hati orang lain, atau berita yang tidak valid, nggak pas, di-share kepada dosa terus, dosa berjamaah, artinya itu jariah itu soalnya. Karena apa? Karena mengalir terus ke bawah. Nah, wal yaqulu qaulan sadida, artinya kita mengucapkan kepada anak, nyampaikan kepada anak, kita harus baik kepada anak cucu kita, harus baik. Artinya kita didik dengan yang baik. Nah, artinya apa? Kembali kepada syair, kita berdoa, tetapi tidak hanya berdoa. Cara bahasa Romo Yai, bahwasanya kita dorong mobil itu jangan digembosi bani, diatosi bani. Nah, kita didorong oleh Yai dengan doa, ya kita harus ikhtiar. Romo Yai selalu doa, saben malam berdoa, tapi kita nggak berusaha dengan lahiriahnya, ya berat sekali. Lahiriahnya, ya ini termasuk usahanya wal yaqulu qaulan sadida, artinya dengan didikan. Mudah-mudahan kita, doa kita yang tadi sudah dijazai oleh Romo Yai, mudah-mudahan kita istiqomah dan betul-betul keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini fakta nih, kejadian. Lopo kejadian anak itu sampai ngelek-ngelek no wong tua, santri ngelek-ngelek no gurune, ngelek-ngelek no kiyaine. Niku duduhno nek awake niku dereng dadi hamba Allah sing soleh dan solihah. Terus ya napa Pak ya itu yang kados kita ini sing salah, ya wajar jane menungso. Sifat pengapura niku Gusti Allah cek kanggo ajak rukat ya. Nggih, dadi salah terus tobat, salah ya tobat maneh. Lek salah maneh ya tobat maneh. Anjene yo napa niku kadang-kadang kita yo ana sing urip iku tiboan yo ono. Santri ana apa sing diarani lek tiboan niku napa diarani?
lepok, mlaku titik tiba, mlaku titik tiba. Lah ngoten muga-muga santri kabeh sak anak putune gak dadi santri sak anak putune sing lepok. Ngaji sepisan praine 3 wulan. Ngajine ki njaba pisan. Astagfirullahaladzim. Lho kadang kula bengi nangis, angen-angen ngeten kali Brebes Mili krana napa piye to arek. Kadang ngaji ana ki njaba, krungune lek akatik kringu napa dadi B, apa gak resikone besar. Mulane kula lek salon gak enak iki kula muring-muring krana napa ngene wae. Wong sing ngarep ae kadang lek salone gak enak ya gak paham. Maneh ngosong ki mburi nggih. Akhire krungune ngeten. Pokoke urip iki sing apik-apik ya digawa le, sing elek aja digawa. Akhire metu sandale koncone sing apik digawa. Jare Pak Yai ngono mangko sing apik-apik kongkon gawa. Wah iki bahaya. Kula niku pernah kebingungan ketika ditanggleti tamu. Jarine tamune ngeten, jarine tamu kula niku. Pak Yai, napa memang leres? Habib satu sing bodoh niku luwih apik, luwih mulya daripada 70 kiai sing alim. Lha kan bingungno, lah lek bodoh iki lho iso apa? Nggih, nggih to. Lah lek bodoh iku karo lor kidul terus iku luwih apik iku piye? Kalau ngeten wis gak usah dirungokno lah, mungkin iku keliru. Maksudnya barangkali kalau itu memang dzurriyyah Rasul, ya tetap kita hormati, akhlak kita pakai. Tapi kalau lebih bagus, lucu lah, lebih mulia. Mulane kadang-kadang nggih nek kita niku mboten purun sergap ngaji, lek pas ana dulur-dulur utawa masyarakat sing tanglet ngoten kan nyatane kayak kebingungan. Mosok luwih apik 70 kiai sing top, sing alim, sing tawaduk nang Allah, jadi kekasih Allah, isik luwih apian Habib sitok sing bodoh. Masyaallah. Jadi ya wis gak usah direken wis, yang penting pokoknya kalau memang dzurriyyah Rasul ya kita sopan santun gitu saja. Mungkin itu keliru barangkali, tapi ya gak usah nyalah no. Jadi kita niki belajar suudzon mawon teng Gusti Allah. Jadi kita gak belajar napa ahli ngilokno kanca-kanca. Sing kita perlu niki ahli zikir nang Allah, ahli memuji nang Gusti Allah, ahli taat nang Gusti Allah, supaya nggih cita-cita kita. Lah niki kan donga to. Dari ada orang-orang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Niku kan bercita-cita tinggi agar supaya nggih sekeluarga anak putu ini menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah, menjadi hamba Allah yang menyenangkan hati. Niku kan bercita-cita nggih mboten enten bedane. Perjuangan ini bercita-cita supaya para santri sing ngaputi diberi kesempatan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi hamba Allah yang derajatnya luhur, bisa menjadi pemimpin, pemikir, ulama tingkat dunia. Niku kan donga, njaluk, ngajono proposal nang Gusti Allah. Bek menawa Allah ridho, bek menawa Allah menghendaki apa yang ndak bisa. Nggih. Wong banyak kok, nggih. Sing asale anak wong gak ditakdir Gusti Allah gak duwe, saking temene nang Allah, saking napa niku mengutamakan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Tidak sedikit orang-orang yang paling bawah menjadi orang yang paling tinggi. Anaknya orang biasa, anaknya orang biasa, petani lugu bisa menjadi profesor doktor, gitu. Sementara sing wis profesor doktor anake sekedar selamat, gak narkoba, gak ngobat wis luar biasa zaman sakniki.
Jadi sing nisor lek Gusti Allah ngangkat buktine banyak menjadi orang besar yang asal lahir dari keluarga yang kecil nggih, tingkatannya menjadi orang besar. Lah ayat ini nggih, mengawal napa niku kita bercita-cita. Bercita-cita. Monggo berikutnya Pak Tin. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadikanlah kami iman dan takwa kepada Allah yang suci. Perhatikan ayat ini supaya bisa memahami, supaya bisa memahami. Syair yang kedua, iman dan takwa merupakan sebuah modal utama untuk bisa mempermudah datangnya berkah dan rahmat dari Allah, baik itu dari langit maupun dari bumi. Alias dalam hidup ini penuh dengan ketenangan. Wonten setunggal dawuh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kunci dua ini iman takwa. Keimanan itu dikawal dengan ketakwaan, alias selalu memperbaiki amal dengan menjalankan semua perintah Allah, menjauh larangan Allah. Ini yang mudah untuk diucapkan. Kayak saya, Pak Ada yang biasanya tiap Jumat wasiat seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam wasiat takwa itu tidak hanya untuk kepada orang lain, tapi untuk juga kepada yang mengucapkan. Wasiat itu dari wasiat kepada diri kami dan kepada jamaah. Karena apa? Karena takwa itu tidak mudah tidak mudah yang seperti diucapkan itu tadi. Tapi barokahnya luar biasa. Janji Allah kalau dalam penduduk bumi ini betul-betul merawat keimanan dengan ketakwaan, Allah menurunkan la fatahna alaihim barokah minas sama'i wal ardh. Barokah langit dan bumi dikeluarkan untuk mereka. Alias apa? Barokah itu adalah ziyadatul khair, akan selalu bertambah kebaikannya. Kalau mendapat rezeki ada untuk sisi kebaikannya. Walaupun kerjanya hasilnya tidak seberapa, tapi berkahnya luar biasa. Sebab kita bisa melihat orang yang hasilnya banyak, hidupnya penuh dengan masalah, kan banyak. Karena berkahnya tidak ada, tidak terkawal. Rizki yang diberikan Allah itu tidak dikawal dengan sebuah ketakwaan. Merasa dia punya segalanya, uang punya, mobil punya, rumah megah, seperti itu. Tapi kalau itu dibanggakan, kalau melihat secara zahir kayak bahagia, tapi dalamnya ya karena Allah sudah janji dan mengatakan bahwasanya orang yang bisa tenang hatinya, bahagia dunia dan akhiratnya itu adalah orang yang beriman dan mengawalnya keimanan itu dengan sebuah ketakwaan. Maka kalau kita ingin selalu dalam hidup ini semakin baik, tambah baik, harus setiap hari, setiap saat kita memperbaiki amal untuk mengawal keimanan sampai di bawah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan modal iman takwa itulah yang akan bisa membawa keluarga kita, khususnya dari penduduk kecil ya, sekup kecil yaitu penduduk rumah tangga. Ini kalau semuanya bertakwa, insya Allah akan ada ketenangan tersendiri. Kayak dilihat orang itu tidak bahagia, kan bahagia itu tidak bisa dilihat dari orang yang merasakan dengan dirinya. Kayak nggak punya tapi tenang hatinya. Jadi kembali lagi supaya dalam
berada di penduduk bumi ini, kalau skop kita ini keluarga kita, ya mari kita bersama-sama menjaga ketakwaan kita kepada Allah supaya betul-betul keluarga kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul mendapatkan sebuah ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga di dunia dan di akhirat nanti. Demikian akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itulah orang yang dibalasi. Bawai. Niku satu paket saja nih, bawah itu juga. Dengan penghormatan ucapan dari malaikat, Ucapan selamat dari malaikat pilihan. Maksudnya malaikat pilihan, malaikat yang diperintah oleh Allah. Sungguh luar biasa bagi orang yang selalu berdoa. Bagi orang yang selalu berdoa. Menyimpulkan secara singkat kelanjutan syair pada sore ini, yang pertama, tentu kita wajib bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Allah, termasuk bentuk kebesaran rahmat Allah. Kita bisa ngaji istiqomah. Semoga istiqomah kita sampai anak cucu kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berdoa ini termasuk orang yang istimewa. Bentuknya adalah orang yang selalu berdoa kepada Allah, tentu hatinya ingin selalu berusaha menyambungkan dirinya kepada Allah. Orang yang selalu berdoa merasa di hadapan Allah dia kecil. Orang yang selalu berdoa kepada Allah tentunya setiap menghadapi masalah dia merasa bahwa solusinya adalah berdoa kepada Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah tentunya ketika menghadapi kesulitan dan dia berhasil menghilangkan kesulitannya, menghadapi kesulitannya, dia merasa bahwa itu semua atas pertolongan Allah. Orang yang selalu berdoa kepada Allah merasa dirinya ini milik Allah dan apa yang ia miliki juga milik Allah. Ini pertanda bahwa hamba yang seperti ini mempunyai akhlak yang luhur, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang yang seperti ini tentu akan dipilih oleh Allah dan akan dipilih malaikat-malaikat yang akan mendoakan orang yang selalu berdoa kepada Allah. Orang yang seperti ini mahal, termasuk kita semua ini diajarkan oleh guru kita doa. Salah satu doa terbaik kita harus lantunkan setiap sholat ataupun setiap kita berdoa. Apa doa itu? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tentu berkah dari doa ini hasilnya adalah Allah akan berikan rasa syukur besar kepada kita, yaitu istri, anak, cucu yang dekat kepada Allah. Kebahagiaan kita di dunia adalah ketika kita di dunia, hidup di dunia dekat dengan Allah beserta anak cucu kita. Dan lebih bahagianya kembali, lebih bahagianya lagi ketika di akhirat kita beserta keluarga kita, anak kita, cucu kita bersama-sama berhasil menggapai ridha Allah dan dihadiahi sebuah surga bersama-sama, keluarga masuk di dalamnya. Semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makaten ingkang saged kula sampaikan, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajudit sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mereka kekal di dalamnya. Surga itulah tempatnya, tempat kediaman istimewa bagi hamba yang tercinta, bagi hamba yang tercinta. Syair ini merupakan endingnya dari syair-syair di atasnya, atau kesuksesan, bentuk kesuksesan dari syair-syair di atas, yaitu siapa yang mau bersabar, beriman, bertakwa, tentu mereka akan dibalas dengan surga yang kekal di dalamnya. Tentunya ini tidak mudah, prakteknya sangat susah sekali, walaupun kita di dalam membimbing sebuah keluarga. Kalau materinya, kalau diucapkan sih gampang, kayak mendidik anak satu, ya wajib kita nafkahi, kedua wajib kita bimbing, atau kita taruh di pesantren, atau bla 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 yang lainnya. Banyak materi-materi untuk menjadikan satu keluarga kita itu keluarga yang sakinah mawaddah. Tapi di dalam Al-Quran tersebut kita disuruh sabar, walaupun kita sudah berikhtiar seistiqomah mungkin, sudah dibiayai, sudah didoakan, sudah dinasihati, tapi tetap aja ngapunten, kalau anak-anak kita, kalau istri kita tetap saja kurang bertakwa, ya kita harus terus bersabar dengan doa yang diijazahkan oleh Romo Kiai tadi. Dan alhamdulillah doa tersebut mari kita jadikan dzikir setelah sholat. Terus kita berdoa, tetapi juga kita tidak lupa ikhtiar juga kita sempurnakan. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari Romo Kiai, doa dari Romo Kiai, mudah-mudahan keluarga besar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Demikian yang saged kula sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ngaji zikir yang semangat, supaya bisa jadi hamba yang taat, hamba yang tinggi derajatnya, di akhirat bisa istimewa, di akhirat bisa luar biasa, di akhirat bisa luar biasa. Memahami ngaji atau obrolan sore hari ini, alhamdulillah, ini juga hal-hal yang sangat penting untuk kita kaji dan amalkan. Pertama, ijazah tadi, yaitu berkaitan dengan anak yang soleh, istri yang solehah, dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bahwa kita ketahui dalam Al-Quran sudah dijelaskan berbagai macam kisah, ya. Sudah diberi Allah pelajaran banyak dari Al-Quran. Karena isi Al-Quran adalah salah satunya adalah tentang kisah atau cerita-cerita zaman dahulu. Pada zaman dahulu diceritakan, ya, ada salah satu anak seorang nabi, yaitu Nabi Nuh, yang namanya Kan'an. Ini juga ternyata, ya, tidak sesuai dengan harapan ayahnya. Padahal ini seorang nabi, apalagi kita bukan seorang nabi. Ini kan contoh yang nyata di dalam Al-Quran, ya. Biasa bisa saja seorang itu diuji dengan anak putra putrinya, ya. Bahkan Nabi loh mesti coba oleh Allah dengan seorang anaknya. Kemudian pada zaman Nabi Lut juga Allah menguji Nabi Lut dengan seorang
istrinya bahkan menjadi istilahnya sekarang apa ya, koordinator atau pelaku atau bahkan pemimpin ya lesbi. Jadi mengajak kaum wanita untuk lain sama jenis lesbian ini pada zaman Nabi Lut, istrinya Nabi Lut bahkan yang menjadi pelopornya. Nah, oleh karena itu ya kita alhamdulillah sudah dapat contoh-contoh di dalam Al-Quran ya, bisa kita pelajari, ya bisa kita baca seperti dalam Al-Quran. Nah ini makanya suatu hari ya, ini saya sampaikan lagi ya, ini adalah pelajar kita semuanya, terutama yang masih muda-muda ini ya, yang masih dalam rangka menambah putra-putri ini ya. Riai pernah dikomplain wali santri, jadi anak itu gak bisa ngaji-ngaji, 2 tahun gak bisa ngaji-ngaji ya. Kenapa? Akhirnya karena dikomplain ya jawab si sampean eling dhisik biar waktu proses piye. Jadi proses biar opo. Jadi prosesnya biar opo wis genah apa gak genah. Akhirnya menyadari dia ngampun dari sikir kula nggih ngoten niku ngene-ngene, akhirnya ya sudah terima saja. Itu adalah hasil daripada prosesnya. Lah karena itu sekarang ya sudah Allah maha pengampun, maha penyayang, istighfar, sholawat, nyuwun nang Gusti Allah, menawa Gusti Allah itu paring ya walas asnang sampeyan dadi anak sampeyan dadi marit dadi gampang oleh ngaji. Ini kan pelajaran semua ya. Jadi prosesnya juga penting untuk sebuah hasil. Nah setelah proses ya kata Yai juga ibaratnya itu adalah apa, nandur apa, tanaman ya mari proses ya, ditanam kemudian ya disirami, kemudian di apa namanya, dipupuk ya supaya menjadi bibit yang unggul ya. Bagaimana caranya ya, diwiriti, diradoi ya, di ngajeni dan seterusnya. Istilahnya apa, tidak lepas daripada proses dan proses semuanya itu. Kemudian ditutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adalah sebuah proses terus kita lakukan dalam rangka apa, dengan ridha Allah ya, maka semua doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dari syair ini juga saya pahami juga intinya adalah para siapa yang ngaji di kiri ya semangat ya, artinya ya ilmunya ada, kemudian juga diamalkan. Jadi ilmu, amal, ikhlas, insya Allah ya akan menjadi orang yang derajatnya tinggi dan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di dunia menyenangkan, waktu di akhirat menenangkan. Akhlak sungguh luar biasa, bukti karena Allah cinta, bukti karena Allah cinta. Kut bahasan ini selalu diulang-ulang oleh Pak Yai, halaman 42 ini. Membangunlah jiwamu dan jasadmu. Saya jujur baru sadar ternyata kut ini aspek jangkauannya sangat luas. Bukan sekedar pribadi kita, tapi aspek ini menyangkut kehidupan sosial. Ayat yang disambungkan adalah ayat masalah lingkupnya kecil di kawasan keluarga, di lingkup keluarga. Kita sering tahu rata-rata, terutama kita-kita yang sudah jadi orang tua, itu ingin memberi yang terbaik kepada keluarganya, kepada putra-putranya. Pendidikannya disiapno yang terbaik, makanannya disiapkan yang terbaik, sampai disiapno warisan-warisan dan investasi-investasi yang terbaik.
saking kepingine ndelok keluarga, ndelok anak putu, ndelok keturunan kita iku nyenengno sampai disiapno sing kaya ngono istimewa. Wong tuane nyambut gawe budal esuk mulai sore demi keluarga. Bahkan sampai direwangi nggih ame cewu. Haram-haram dilampahi juga demi keluarga. Mangkane wonten ayat niku ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatno awakmu lan keluargamu. Bahasan ini menjadi landasan kita bahwasanya dalam membangun sebuah aspek lingkup yang lebih kecil yang disampaikan Pak Haddad tadi. Jenenge keluarga itu gak cukup diingoni tok, gak cukup disandangi tok, gak cukup dikei warisan tok. Nek batine gak diisi, nek ilmu akhlaknya gak ditoto, nek sembarangnya gak ditoto, maka ayat ini gak akan tercapai. Sing diarani mlebu swarga, sing disambut kali para malaikat itu gak akan tercapai. Nek kapan kita itu selalu mementingkan yang namanya jasad saja. Makanya di kut ini Pak Yai mendahulukan jiwamu, batinnya disikno. Bangunlah jiwamu dan jasadmu, baru jasadnya diterusno. Bukan dibalik sama Pak Yai, jasadnya disik baru atine. Makanya jangan heran ketika orang-orang yang sukses secara materi tapi tidak bisa memberi kesuksesan secara batinnya kepada keluarganya. Sebab kute diwalik, bangunlah jasadnya disik, gak jiwai. Nek tenggene mriki bangunlah jiwamu dan jasadmu. Niki sing ditonjolaken Pak Yai. Nek wis wong iku batine iku tenang, batine iku apik, masih didekek endi ae. Masih didekek nggon padang ya tetep dadi apik, didekek nggon peteng ya tetep dadi apik. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Jaya. Kalau hatinya baik, nggih. Istilahnya cara wong rumah tangga niku, wong lek sing lanang ya bakal elek, wong kan tuwek, lek wis masih ono minggu wadeng lek wis tuwek ya nyabrut. Wedok ya ngoten masih ya, napa niku jenenge cuantike kaya apa lek wis tuwek ya nyabrut. Nggih. Apa maneh wis tuwek gak pupuran bisa nih. Nggih. Artinya kalau cinta itu tidak di lesan, cinta itu di hati, nggih. Meskipun mungkin bojone sampai tuwek sampai nyabrut nggih tetap setia. Tetap bahagia. Kula nate napa niku nguasaken tiyang niku wis tuwek, nggih. Tuwek, dulu. Terus matur ngoten. Lah yo nggawa mobil Mercy ku tuwek. Nggih. Taune niku lho tuwek. Kula parani, kula seneng. Wong iki wong wis padha tuweke kok ya rupane sayang banget. Mbah, niki mobil kenang-kenangan ta, Mbah? Nggih, Nak. Karepe yuga-yuga kula niku wis mobil iki sampean dolah ya, Pak. Tak tukono sing anyar, tapi kula seneng karena banyak sejarah mobil ini. Dadi ya nyopir dhewe alon-alon. Mulane jenengan lek misalnya mobil alon-alon ya pek menawa iku wong tuwa ya tetep gitu. Nggih. Lah nek sik pelajaran ya repot. Ngoten. Terus pas kula umroh nika nggih, enten wong padha tuweke. Dadi sing lanang iku setro nggih dijak umroh, sing nyurung sing wedok. Terus napa jenenge wong tuwek mungkin belereng paling ya kadang golek kadang ya belereng. Disurung pas mudhun yang arep hotel niku. Nggih njulek wong desa mudhun ngoten niku. Tapi nggih mboten ngamuk anjane nggih. Anjane bojoku ya wis tuwek, mungkin iki sakakno rata waning ngono. Nah, niku dudulno lek atine niku cinta setia sehingga kaya apa rupane bojone tetep nggih, tetep cinta dan setia.
Monggo Haji Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kula mulyakaken lan kula takdimi Rama Yai lan sedanten kanca-kanca ngaos wonten ing sonten iki, mugi-mugi Allah paring ridho sehingga dados ilmu ingkang barokah manfaat dumateng keluarga kula lan panjenengan sedanten. Kalau makhluk selalu memuji, istiqomah tak henti-henti, bersyukur pada ilahi Rabbi, Ya terus. sehingga menyenangkan hati, Sehingga menyenangkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala dawuh ingkang artosipun barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjamin rezekinya, atau coro Jawa niku sandang pangani niku, tapi ayati kula supe dikut niki sambung rentet niki setunggal paket saking Romo Yai, mangkane niki dados klop leis makhluk wonten ing alam dunia niki sedanten niku selalu bertakwa kepada Allah, memuji kepada Allah, mulai dari lingkup kecil yaitu keluarga, dusun, desa seperti yang disampaikan oleh Abah Hatta tadi, atau yang disampaikan oleh Romo Yai tadi, maka sebuah institusi negara ini akan aman, damai, dan tanpa gejolak. Tapi ini sebuah fenomena, memang sudah takdir dan hukum alam. Kalau di sebuah keluarga, sebuah lingkup kampung, desa atau negara ini diberikan masalah oleh Allah, diberikan musibah dan diberikan perkara oleh Allah, agar manusia-manusia ini tetap berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir untuk bersabar dan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena masalah ini kadang-kadang oleh Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan batu lompatan untuk membuat makhluk yang bernama manusia ini semakin lama semakin cerdas, semakin lama semakin sepuh, dan semakin lama semakin matang dalam pola berpikirnya. Kalau masalah ini dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh elemen dan sendi-sendi kehidupan ini akan lumpuh total. Karena apa? Karena tidak ada orang yang berpikir dan tidak ada orang yang mempunyai pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Suatu contoh, kalau sebuah negara ini memang betul-betul aman, damai, tidak ada gejolak, maka seperti teman kita Pak Haji Soleh, teman kita seperti di kejaksaan, di kepolisian, ini tidak mendapatkan mandat apa-apa. Jadi kalau sudah tidak mendapatkan mandat atau amanah dari negara dan dari rakyat untuk menangani masalah, maka teman-teman kita yang ada di institusi kepolisian, penasehat hukum ini tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga semuanya baku tabu dan tidak mendapatkan apa-apa atau upah apa-apa untuk menafkahi keluarganya. Maka semuanya itu sudah disetting oleh Allah. Ada masalah, ada yang menyelesaikan, tapi yang lebih bagus ini adalah mari kita menyelesaikan masalah semuanya ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nggih barengipun ngobrol kita bareng-bareng minggu sore niki, kita beserta anak cucu, muga-muga Gusti Allah nakdir ngersakaken dadosaken hambaipun Allah ingkang soleh solihah tur husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sik niki kula nambah cerita didik. Sik kapan niku kula niku dipidatui tamu. Nggih. Dipidatui tamu. Kula nggih guyu mawon. Dunia ini, harta ini tak penting. Tak penting ya ini. Kula rungokno. Harta itu tak penting. Yang penting ibadah. Mobil banyak itu tak penting. Satu saja cukup. Terus kalau nanya, sebentar. Harta itu tak penting ya? Iya tak penting. Yang penting itu ibadah. Bajumu semua itu termasuk harta enggak? Iya. Karena harta enggak penting, lepas saja, lepas. So koyok Tarsan kon. Kalau menurut saya harta itu penting untuk memuliakan agama. Ya kalau diberi kemampuan oleh Allah, nah mobil itu jangan satu, dua. Kalau misalnya sampai mau Jumatan kok montore mogok iso langsung njupuk mobil situ cek kakari. Pas sampean bagian maca khutbah mobilnya mogok. Jadi harta itu penting untuk berjuang, bisa zakat, bisa sedekah. Islam itu harus kaya. Makanya ada Asmaul Husna, ya Ghani, ya Mughni. Iki belajar ceramah sing diceramai kiai. Lucu wong iki.
Lah makanya orang itu harus cerdas. Mesti sing diceramai ya wong-wong ae ngono. Mboten kula, ini ku ceramah teng kula. Lepas saja bajunya karena harta tidak penting. Tidak penting. Akhirnya tiangin dongo. Jadi kadang-kadang niku sing kita jumpai niku macam-macam. Dan mugi-mugi kita sedaya diberi kelapangan dada supaya sakit tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakjane lek mobil cuma satu Indonesia gak macet paling Kajudin ya. Sak keluarga mobilnya satu, ndak boleh dua, gak macet. Tapi karena untuk napa niku syiar ya apa-apa kalau diberi kemampuan oleh Allah daripada ditumpuk-tumpuk ndak ono manfaate lu apik kanggo mulyakno agamane Gusti Allah. Itu kan sarana nggih kanggo nggih berjuang. Mugi-mugi nggih niki tumpeng niki bancai kita sedaya sak anak putu muga-muga diridhoi Allah Gusti Allah paring ilmu lan amalan ingkang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Setelah donga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, disambung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita obrolaken niki dawuh Allah baik pilih wonten klirah-klirune muga-muga dipun syukur dening Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.